Saya udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, kali ini kita kumpul bareng dengan para tokoh dan para ketua partai yang ada di Pangandaran, khususnya Partai PKB dan Partai Nasdem, serta tokoh masyarakat dari Pangandaran. Kali ini kita akan berbincang mengenai koalisi yang dibangun oleh PKB, Nasdem, dan partai lainnya dalam pengusungan Capres dan Cawapres yang dalam hal ini Anies Baswedan berpasangan dengan Cak Imin yang kemarin sudah dideklarasikan di Surabaya. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan sebelah kanan saya ada Bapak Ahmad Irfan Alawi. Beliau adalah Dewan Suro dari DPC PKB Kabupaten Pangandaran. Sebelah kanannya ada Ade Jenal ya, yang dikenal dengan Ade Vampir. Beliau adalah tokoh masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Sebelah kanannya lagi beliau adalah Otang Tarian, ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran. Sebelah kanannya lagi Haji Agus Yulianto, ketua DPD Pak ya? DPD Nasdem Kabupaten Pangandaran. Sebelah kanannya lagi Bapak Mutakin, beliau adalah ketua Bapilu dari Partai Nasdem DPD Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Baik, kali ini kita ingin tahu bagaimana dampak dan pengaruh terhadap masyarakat di Pangandaran tentang koalisi Capres dan Cawapres yang diusung oleh PKB dan Nasdem di pusat. Kali ini kita akan dengar dulu apa pendapat ataupun masukan dari Bapak Asep. Silakan. Terima kasih. Pertama saya mengaturkan terima kasih kepada Ketua DPD Nasdem Kabupaten Pangandaran yang sudah hadir bersama-sama di Sekretariat DPC PKB Kabupaten Pangandaran. Terima kasih Pak Mutakin juga selaku Ketua Bapilu DPD Nasdem Kabupaten Pangandaran, Pak Otang Tarian sebagai tuan rumah sekaligus Ketua DPC PKB Pangandaran. Dan kita pun hari ini alhamdulillah kedatangan tamu bagian dari tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran yang tanpa kita minta, tanpa kita hubungi sebelumnya, tapi melihat konstelasi hari ini dengan bergabungnya Nasdem dan PKB, beliau pun dengan sengaja tentunya dengan niat tulus untuk bersama-sama dengan kita melakukan gerakan perubahan sekaligus kebangkitan di Indonesia Raya yang kita cintai ini. Bahwa bergabungnya Nasdem dan PKB sebagai partai yang kedua-duanya dilahirkan sejak masa reformasi terjadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Bagi kita, bagi PKB, bagi Nahdliyin tentunya tidak ada apapun yang kebetulan, tapi semuanya sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasdem yang hari ini mengusung tema perubahan dan PKB tentunya dengan temanya kebangkitan. Jadi berubah dan bangkit itu sesuatu yang luar biasa yang hari ini alhamdulillah bisa bersatu dalam koalisi calon presiden. Saya secara pribadi tentunya berharap
bukan hanya perubahan dan kebangkitan yang digaungkan di atas saja, tapi perubahan dan kebangkitan itu harus kita gaungkan bersama-sama juga di wilayah Kabupaten Pangandaran. Sehingga efek dari bergabungnya PKB dan Nasdem di tingkat pusat ini, alhamdulillah hari ini kita juga sudah menemukan momentumnya tanpa direncanakan sebelumnya, tapi karena semangat yang sama, Pak Haji Agus Welianto juga hadir di sini di PKB, sehingga mudah-mudahan pertemuan awal ini menjadi perangkat yang semakin kuat. Kita bersama-sama melakukan perubahan dan kebangkitan yang lebih nyata di Kabupaten Pangandaran. Itu saja untuk sementara. Baik, jadi barusan kita sudah mendengarkan paparan awal dari Bapak Asep Irfan. Oke, saya menuju ke Pak Haji Agus. Pak Haji Agus menilai sejauh ini karena usungan Anies dan Caimin itu membawa perubahan. Perubahan yang bagaimana, Pak Haji Agus? Dan dampak apa perubahan juga akan terjadi di Pangandaran yang bagaimana? Izin Pak Otan, Dewan Suruh, dan Pak Tokoh Senior sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya menyampaikan salam silaturahmi ke teman-teman PKB pada hari ini. Tidak direncanakan, tapi kontak-kontak beliau tadi dengan Pak Ketua DPC PKB. Alhamdulillah respon, dan sekaligus hari ini sebetulnya kami bukan shock ya. Ini tidak disengaja, pertemuan kita itu kan tidak sengaja, cuma obrol-obrol saja. Yang kedua, tentu kami dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Pangandaran, momen yang kayak seperti pertemuan hari ini adalah sebetulnya kewajiban pengamat politik. Bukan hanya saja karena kita ada satu ritme tim untuk mengusung presiden dan calon presiden, tetapi sebagai warga Pangandaran yang ingin merubah, menata Pangandaran yang lebih baik ke depan, tentu ini diskusi ini demi rakyat Pangandaran dan Tuhan Pangandaran harus kontinu dilakukan. Terlebih barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Dewan Suruh tadi, ini adalah bukan satu hal yang merupakan dadakan, tetapi pilih dalam rangka membangun Indonesia, khusus Pangandaran juga adalah bagian dari Republik Indonesia, tentu adalah kewajiban moral. Dan kami sebagai pimpinan partai politik izin ke teman-teman yang berkoalisi dalam rangka proses pengusungan presiden dan wakil presiden dalam perhelatan pemilu yang akan datang, itu bukan hanya kita tentunya Pak ya. Pak Otang ya, bukan hanya PKB, bukan hanya Partai Nasdem, tapi ada teman-teman kita dari PKS. Ini izin ke teman-teman tentunya PKS, ini dadakan lah pertemuan hari ini, besok harus kita kembangkan dengan partai-partai lain, termasuk barangkali teman-teman relawan, tokoh masyarakat Pangandaran. Yang ketiga, tekeleng, tentu perubahan yang tadi diinginkan ini juga barangkali menjadi satu moto tekeleng daripada Partai Nasdem bersama dengan partai-partai yang lain, bukan hanya Partai Nasdem. Sekarang adalah sama perubahan dalam rangka kebangkitan Indonesia baru ke depan. Tentu ini akan menjadi satu kerjasama yang lebih instan dalam rangka bagaimana nasional, kabupaten, provinsi itu sama-sama membawa Pangandaran yang lebih baik, merubahnya Pak dalam tatanan pemerintahan, transparansi, bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam keadilannya, kan begitu. Ini adalah sama-sama. Yang keempat,
tentu izin juga kami ke institusi partai. Ini belum ada instruksi dari institusi kelembagaan, kita harus mengadakan semacam konsolidasi secara bersama-sama. Kita pacung kepada partai, tentu nanti ada rambu-rambu ya. Tetapi kita sebagai warga Pangandaran yang mendapat info begini, ini bukan sensitive thinking politik positif barangkali bagi kami, Ketua Dewan Suro, Ketua PKB, saya sebagai Nasdem, sebagai wujud kepedulian terhadap bagaimana instruksi dari atas yang tentu nanti akan kita follow up dengan berbagai agreement menuju kebersamaan. Toh kalau harus ngumpul nanti bicara koalisi pilpres, ini harus semua kontak ya, teman-teman dari PKS, teman-teman dari partai lain yang kemungkinan setiap detik dinamika ini akan terus berkembang. Tapi kita kepedulian saya dengan teman PKB sebagai kepedulian, sebagai wacana pendidikan politik bagi masyarakat. Kita tanggap dalam rangka memperjuangkan masyarakat Pangandaran secara bersama-sama. Yang terakhir, saya juga izin barangkali ke institusi partai politik, baik ke PKB provinsi, ke Nasdem pusat, ya bukan kami mendahului instruksi, tapi ini sebagai wujud kepedulian kita sebagai warga Pangandaran. Karena kami belum instruksi dan izin juga kepada teman-teman koalisi yang lainnya belum hadir. Ya kita punya yang PKS kan, ada katanya PKS, bukan Demokrat juga kalau di sini mas solid kok. Ya gabung juga nggak apa-apa. Ya. Itu lebih baik. Itu lebih baik memajukan Pangandaran. Bahkan yang lain juga boleh, gabung aja lah. Tunggu tangan terdekat. Kalau perlu kita suruh talami dengan Kang Otan dan Kang Asep sebagai Dewan Suro partai-partai dalam rangka mewujudkan pemilu presiden yang jurdil, demokrasi demi perubahan masyarakat Pangandaran. Sakitu pangenten anu kabeh hatur punten, da Pak Asep itu teman lama saya di DPRD dulu kan. Waktu saya masih di sebelah PDI Perjuangan. Ayeuna pangenten abdi janten terang waler untuk Nasional Demokrat Partai Nasdem. Terus lebih dari Pak Asep mencil atur nuhun sakitu anu kabeh hatur sementawis billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian yang sudah begitu gamblang dipaparkan oleh Pak Haji Agus. Kali ini saya akan menunjukkan Otang. Kang Otang kebetulan sekarang kan masih duduk di DPRD Kabupaten Pangandaran. Nah, kita ingin tahu Kang Otang, sejauh mana sih pemerintahan Pangandaran yang sekarang dan perubahan yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh masyarakat dari aspirasi Kang Otang ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Campur-campur lah ya. Benar bahasa Indonesia. Pak Haji Agus senior saya hari ini dari Ketua DPD Nasdem. Syukur alhamdulillah, terima kasih Pak Agus atas berkenan kami ngobrol-ngobrol bincang-bincang. Tadi betul bahwa kita tidak ada rencana untuk casting seperti ini, tetapi yang kebetulan juga ada teman-teman sahabat-sahabat media yang kayaknya ini momen yang tepat. Kedua, senior saya termasuk juga Ahmad Bukan Alawi sebagai Ketua Dewan Suro juga kebetulan hadir dan yang momentum yang tidak diinginkan. Ketua Robiu, sahabat saya juga Robiu Nasdem yang saya hormati, Kang Adi Jena sebagai tokoh masyarakat, ini pampir ya, pampir sendiri pampir, itu juga sahabat lama saya dan mudah-mudahan ada banyak kesamaan yang bisa kita bicarakan. Pertanyaannya agak menyimpang Agus nih, tapi saya agak simpangkan juga dulu sebenarnya karena ini harus ada kesamaan. Jadi betul sekali bahwa kita ini
instruksi partai belum ada betul Pak, tapi sudah diumumkan, bahkan bukan di internal partai itu, diumumkan secara live, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendengarkan dan selamat melihat bahwa ada deklarasi di Surabaya beberapa hari belakang untuk pasangan capres cawapres, yaitu Pak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin kalau nama panggil, kalau nama panggilan secara umum Caimin, dan yang alhamdulillah langsung menemukan kata yang dua-duanya itu bisa dianggap mewakili, yaitu amin. Jadi kita aminkan Pangandaran itu, kita aminkan Pangandaran. Ada lagi memang kita juga tidak disengaja kenapa mitra koalisi yang bergerak ini barangkali ada pertanyaan kok yang lain belum ada, karena memang kita secara tidak disengaja kita hanya ingin berbincang-bincang mungkin saja komunikasinya begitu, tetapi ada teman-teman yang kita manfaatin aja lah. Nah, itu yang kaitannya dengan isu-isu terkini hari ini terkait pilpres dan pasangan. Saya meyakini bahwa ini adalah keputusan, sekalipun ini keputusan belum final, karena memang masih ada jeda waktu yang yang harus ditempuh dan dinamisasi politik ini sangat mungkin terjadi. Tetapi saya berpikir bahwa keputusan ini bukan keputusan yang yang asal-asalan. Sekalipun kesannya bagi kita yang di bawah ini mendadak, tapi saya yakin mereka tidak mendadak berkomunikasinya. Yang panjang berkomunikasi sehingga akhirnya menemukan kata sepakat dan berkoalisi. Terkait pertanyaan tadi tentang Pangandaran, tadi apa pertanyaannya? Jadi selama ini Pangandaran bagaimana? Dan menuju perubahan yang bagaimana? Pangandaran yang selama ini saya ditanya sebagai anggota DPRD kan Gus, bahwa Pangandaran yang selama ini berjalan ya tentu secara normatif berjalan bagus, tetapi Pangandaran juga banyak hal yang kita harus perbaiki, baik di sisi manajemen pemerintahan, program pemerintahan, masyarakat. Kalau misalkan kaitannya dengan kondisi hari ini, dan semua kita tahu bahwa Pangandaran ini sedang mengajukan pinjaman karena memang ada divisi. Tentu memang saya tidak harus fair, saya bilang bahwa ini tidak terjadi hanya di Pangandaran saja. Seluruh wilayah juga terjadi, akan tetapi besar kecilannya itu berbeda. Dan problem-problem permasalahan ada yang secara umum terjadi misalkan karena memang ada dampak pandemi. Itu secara umum yang mempengaruhi kondisi pemerintah hari ini. Ada juga yang terjadi secara lokalitas. Satu, bahwa keinginan untuk mengejar RPJMD ini dalam kondisi yang tadi yang tertekan akibat COVID, maka antara pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah dengan progres kinerja ini jauh berbeda, sehingga memunculkan defisit anggaran. Nah, pihak pemerintah telah mengajukan ke DPRD untuk mengajukan permohonan dan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pinjaman. Tetapi ini baru sekedar rekomendasi dan belum tentu pihak ketiga ini meng-ACC. Kan hasilnya nanti bisa di-ACC sepenuhnya, bisa di-ACC setengahnya, atau sama sekali ditolak. Tergantung kita bisa bisa memenuhi syarat-syarat yang ada di portofolio. Karena nilai pinjaman ini menurut LHPBPK ini melebihi kemampuan daerah, maka harus ada persetujuan dari 3 kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri kalau masalah. Nah, harapannya ke depan pemerintah Kabupaten Pangandaran berkaitan dengan berjalannya pemerintahan politik yang ada di Pangandaran. Harapannya satu, di dalam dunia politik saya menginginkan demokrasi ini berjalan, kehidupan demokrasi ini benar-benar berjalan di Pangandaran, sehingga kita berpolitik ini merasa merdeka, tidak ada tekanan dari A, dari B, dari kanan, dari kiri, dan segala macam, sehingga kita mengekspresikan cita-cita dan harapan sesuai apa yang kita inginkan
kita bisa mengeluarkan itu. Yang kedua, harapan dalam sistem pembangunan tentu harapan siapapun nanti, walaupun sebenarnya kalau pinjaman ini dikabulkan maka beban kita ini 10 tahun. Tapi juga risiko kalau tidak dikabulkan maka pemerintahan kita tidak bisa berjalan dengan semestinya. Hanya berjalan dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi, saya menginginkan berharapan siapapun nanti yang akan memimpin di periode yang akan datang, maka kalau PKB kemarin menyetujui atas pinjaman tersebut, tentu persetujuan ini tidak lantas tidak ada persyaratan dengan catatan-catatan. Salah satunya pembangunan ke depan ini kami fraksi PKB menginginkan prioritas untuk peningkatan penghasilan daerah PAD, sehingga utang yang diperkirakan 10 tahun ini, 1, 2, 3 tahun ini kita bisa membayar dengan peningkatan itu. Maka dua sisi ini bisa berjalan. Kita tidak gagal bayar, tapi di sisi lain pemerintah bisa berjalan dengan sepertinya karena peningkatannya itu. Maka salah satu syaratnya itu sementara yang saya tanggapi. Terakhir, terima kasih Ketua DPD hadir di sini. Tadi sekali lagi mohon maaf terhadap teman-teman yang lain, barangkali kita tahu tidak hanya Nasdem dengan PKB, ada PKS, ada partai dan satu lagi salah apa ya. Kenapa tidak hadir di sini? Karena memang kami belum merencanakan dan belum ada instruksi. Adapun ini berkumpul seperti ini berbincang-bincang, memang awalnya kita melakukan komunikasi yang wajar antar persahabatan partai-partai. Kita akan ngopi-ngopi, ya kebetulan ada teman-teman dari insan media, wartawan yang menginginkan kami untuk membuat satu statement. Itu dulu. Oke. Ya, demikian pemaparan dari Kang Otang. Nah, ini sebagai masyarakat yang diwakilkan oleh tokoh masyarakat nih, Pak Ade Vampir yang dikenal dengan Ade Vampir. Nah, jadi bagaimana menurut masyarakatnya? Nah, mungkin kan sebagai tokoh masyarakat bisa melihat antara pasangan Pak Anies dan Cak Imin. Nah, masyarakat bagaimana melihatnya dan berharapnya bagaimana, Pak? Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat kami Pak Irfan dan Pak Ketua dari PKB, dari Nasdem Pak Agus, mungkin saudara saya juga Pak Mut. Menurut kami tentang ada koalisi perubahan, emang kami dari awal ya mendukung Anies Baswedan. Waktu itu yang mendukung pertama itu dari pihak Nasdem, terus Demokrat, ketiga PKS. Kami diinginkan untuk perubahan di Kabupaten Pangandaran ini, supaya birokrasi yang ada di Kabupaten Pangandaran supaya lebih baik dari sekarang. Intinya, kalau sekarang birokrasi itu cuma satu pihak kekuasaan karena kurangnya kursi-kursi di dewan seperti sekarang Nasdem, yang lain kan belum ada ya. Kami harapkan kalau birokrasi itu seimbang, birokrasinya seimbang, insya Allah semua itu mungkin ada perubahan. Apalagi masyarakatnya yang harus cerdas politik, jangan dibodohkan oleh politik. Karena apa? Setiap politik itu di dalam segi perekonomian itu semua ada di politik. Satu-satunya jalan masyarakat sekarang kebetulan ini ada koalisi perubahan. Koalisi perubahan ini kita sebagai orang tua ataupun tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Pangandaran coba tingkatkan elektabilitas masyarakat. Kesatunya itu masalah skill dan SDM ya. Jadi supaya masyarakat itu lebih cerdas memilih, jangan seolah
saya mah saya duit saya sekali itu. Nah itulah kebodohan. Ini jabatan itu 5 tahun, bukan 1 tahun yang harus kita bina dan kita kolaborasi dengan tokoh-tokoh. Jadi jadi pejabat itu jangan mementingkan momennya untuk diri sendiri, apalagi untuk partai. Pentingkan masyarakat. Karena semua pejabat itu kan gaji dari rakyat. Cobalah dari sekarang ya, saya memohon kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran. Ini kebetulan ada momen bagus, apalagi ini partai baru ya masuk ke koalisi perubahan. Nah, ini dideklarasikan kemarin tanggal 2 ya. Kebetulan tanggal 2 hari apa ya kemarin? September 2 September kebetulan saya menghadiri undangan Anies Baswedan ke Tasikmalaya. Nah, habis dari Tasikmalaya Anies Baswedan langsung ke Surabaya mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Caimin dari PKB. Itu kan mendadak. Ini sangat luar biasa. Nah, itulah. Mungkin dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya. Cukup menarik. Ini Pak Mutakim. Jadi dari Bapilu gimana melihat konstelasi perubahan yang diusung oleh Anies dan Caimin, dan bagaimana langkah-langkah Bapilu untuk diperjuangkan calon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ke bagian terakhir ya bicaranya. Jadi semua berdua sebenarnya. Tapi untuk ini aja lah. Oke. Menyampaikan anak-anak masyarakat juga dengan bersatunya PKB dan koalisi perubahan di Bapak-Bapak Dekat dari masyarakat Pangandaran untuk mendukung Pak Anies. Apalagi sekarang kan bersatu Pak Anies. Pak Muhammad ya, jadi Pak Amin. Amin Pangandaran jadinya. Amin. Oke lah, kita dari Partai Nasdem mungkin akan mengambil langkah untuk menyiapkan calon-calon legislatif untuk tingkat kabupaten untuk menyeimbangkan birokrasi yang ada di sini kan sementara kita masih kosong. Mungkin dari awal sudah 20 bulan ya bagusnya kita persiapkan untuk menyiapkan kursi. Untuk saat ini kami sudah jamin mungkin 3 kursi pasti ada untuk besok. Amin. Partai Nasdem ya. Dan tulis suara yang mana yang kita ambil itu nanti kita dari PKB sama aja. Nggak mungkin dari PKB. Mungkin itu saya cuma melengkapi sedikit. Semua udah diulas tentang tujuan perubahan di Pangandaran. Kadang pemerintahan sekarang tadi diulas sama Pak Otang, antusias masyarakat diulas dari Pak Pampir. Karena Mbak cuma nambah aja. Saya sangat semangat dengan bersatunya Partai PKB masuk ke koalisi perubahan untuk menambah kekuatan kami di Kabupaten Pangandaran. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita akan lebih fokus ke pencapresannya. Ya, pencapresan. Nah, jadi Pak Sep, langkah-langkah apa kalau ini betul koalisi ini dan sudah fit, langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Dewan Suro PKB di Pangandaran untuk kemenangan Anies dan Caimin? Satu dari sisi komunitas bahwa hari ini dengan munculnya Anies Baswedan dan Caimin, dua-duanya ini adalah representasi dari tokoh Islam yang ada di Indonesia. Pak Anies Baswedan tentunya berangkat dari Nasdem sebagai partai nasionalis. Kemudian Caimin tentunya sebagai cicit dari Kiai Haji Bisri Samsuri, tentunya punya nilai lebih di kalangan Nahdlatul Ulama. Dari sisi nasab, dari sisi gerakan dan yang lain sebagainya, tentunya insya Allah
tidak ada yang meragukan Caimin dalam hal ini. Pada Caimin merangkak dari bawah, dia bukan seorang dari dunia tokoh politik tadinya, tapi kemudian dia bisa menempatkan dirinya hari ini alhamdulillah menjadi cawapresnya dari Pak Anies Baswedan. Tentunya ini sesuatu yang kolaborasi yang sangat lengkap tentunya hari ini. Gerakan restorasi dari Nasdem sebagai partai yang image-nya pasti nasionalis dan PKB yang nasionalis religius, tentunya ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Apalagi masyarakat Pangandaran kita tahu mayoritas adalah umat Islam, gitu kan, sehingga dua gabungan tokoh ini bisa saling melengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalaupun kita belum ada perintah langsung, belum ada instruksi langsung harus seperti apa kita dengan Nasdem dan yang lain, tapi sebagai kader partai, ketika kita melihat posisi di pusat sudah seperti itu, diperintah atau tidak diperintah, bagi saya tentunya harus bergerak secara masif, bergerak secara maksimal. Kita insya Allah ke depan ketika perintah itu sudah turun, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melakukan gerakan. Tentunya yang paling pertama kita ingin meyakinkan tokoh-tokoh muslim yang ada di Kabupaten Pangandaran, para kiai khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama dan di lingkungan keagamaan yang lain, bahwa ini sesuatu yang sangat menjanjikan bagi kita. Indonesia bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Amin. Dari sisi gerakan partai tentunya itu kan sudah saya sampaikan, Nasdem dengan gerakan perubahannya, kita dari awal sejak lahir tentunya dengan kebangkitannya, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi sambung menyambung pada akhirnya, dan kita berharap kekuatan ini juga bisa mempengaruhi konstelasi kekuatan yang hari ini ada di Pangandaran. Ya. Kalau kemarin kita disebut hanya PKB yang melakukan oposisi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, maka hari ini akan lebih tajam lagi, lebih kuat lagi, karena gerakan kita tentunya akan disupport secara masif juga oleh kekuatan politik yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa kita siap menyambut perintah apapun dari PKB, tentunya juga Pak Agus dari Nasdem, untuk seoptimal mungkin bisa memenangkan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kabupaten Pangandaran. Oke. Dari kacamata masyarakat, Pak De, sosok Anies dan sosok Caimin itu bagaimana dari kacamata masyarakat? Dari sosok beliau ya, Anies Baswedan itu sangat baik ya. Dia itu orangnya fleksibel, tidak memikirkan siapa itu ini, siapa itu kawan itu lawan. Dia selalu bijaksana. Apapun cacian, makian dari mana pihak pun, dia tetap merangkul orang. Itu prinsip. Kalau dilihat dari Caimin itu mungkin kan karena dia seolah-olah dari tokoh agama, dari bapaknya ulama, NU pakai NU, jadi semua itu bergabung dalam koalisi yang baik, dan saya juga seolah-olah sangat mendukung ya. Karena apa? Kemungkinan kalau beliau memimpin negara Indonesia ini, insya Allah semua akan terangkul lah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan demokrasi mungkin gitu. Nah, mungkin kami juga ingin tahu, Kang Otang, mungkin Kang Otang ada sedikit banyak Pak mengetahui profil, bisa sedikit lah gambaran Caimin, profil dari Caimin. Ya, Caimin kita juga harus mengetahui dan diberitahukan kepada masyarakat luas bahwa tokoh itu sebenarnya profilnya salah satunya adalah aktivis satu dari HRI, satu dari ini adalah gerakan politik yang diawali dari dasar gerakan mahasiswa ini sampai selama ini
adanya ruang-ruang para aktivis ini di waktu-waktu belakang ini agak tersisihkan. Tapi hari ini dengan munculnya sosok itu yang merepresentasikan yang adalah seorang aktivis, tentu profilnya tadi khususnya untuk kami dan dibicarakan oleh Kang Ahmad Irfan Alawi bahwa beliau juga keturunannya keturunan NU yang bukan KW-KWan. Beliau juga adalah keturunan pendiri, bukan naturalisasi. bukan naturalisasi. Jadi saya meyakini bahwa dua sosok ini dan saling melengkapi. Ya tentu kalau dalam kiprah politik, kalau menurut pandangan kami di bawah ini, dua figur antara ketua umum PKB dan ketua umum Nasdem ini adalah orang yang mengendali dan bisa memetakan bagaimana konstelasi politik nasional. Kita lihat bahwa Surya Paloh, Caimin adalah ketua umum yang tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan lain. Dua-duanya tegak lurus atas kepentingan. Dan alhamdulillah menemukan momentumnya ketemu, dan saya meyakini bahwa di dalamnya itu kan tidak hanya sekedar ketemu dan bersepakat dengan kepentingan politik pragmatis. Tentunya mereka dua tokoh ini berpikir dengan kepentingan secara nasional, kepentingan bagaimana negara, kelangsungan negara Indonesia ke depan. Bagus. Nah, ini kan pasti ya, dan sudah mulai muncul lah, baik di medsos ataupun di berita-berita gitu ya, tentang gonjang-ganjing tentang Anies Baswedan dan gonjang-ganjing tentang Caimin. Nah, menyikapi gonjang-ganjing yang dalam tanda kutip negatif, biasa kan dalam kontestan pasti kan ada yang negatif yang muncul. Nah, menyikapi ataupun menepis daripada gonjang-ganjing Anies Baswedan dan Caimin, menanggapi dan supaya masyarakat Pangandaran khususnya bisa tidak terpengaruh. Terima kasih. Justru saya akan mempengaruhi masyarakat. Jadi black campaign atau kampanye hitam itu sudah menjadi hal yang makanan sehari-hari dalam momen-momen politik. Yang baik tidak akan bicara sebut baik, itu aja ada kekurangan. Apalagi kita faktor manusia. Tetapi hal-hal yang demikian itu sudah menjadi pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat kami, termasuk Pak SD. Tentu dengan segala risiko akan kita ambil. Kenapa? Karena pada saat kita deklarasi pertama di dalam rapat kerja nasional di Jakarta tahun yang lalu mendeklarasikan Pak Anies bukan tanpa konsekuensi bagi Partai Nasdem. Terbukti di perjalanannya begitu. Kita berdoa saja, dan hal-hal yang sifatnya ada yang black campaign yang sangat untuk masalah hukum itu adalah urusan-urusan di tingkat atas. Biarkan ya anjing menggonggong ya Pak Asep Irfan, Pak Agus, Pak Otang, Pak Asbang berjalan saja. Rakyat yang penting bagi kami dan Pak Otang, Pak Asep, dari pemimpin hal lebih dan kurangnya pasti ada kekurangan. Ada hal-hal yang sangat kurang politis hukumnya, itu urusan mereka. Tetapi yang kami catat, dua pemimpin ini adalah satu visioner untuk membangun perubahan dan sejalan dengan plafon politik kami, yaitu perubahan. Ini kan visioner. Perubahan jangan dianggap orang mau merubah termasuk di Pangandaran, punten paling mau merubah kebijakan dan sebagainya. Tapi merubah yang belum selesai akan kita selesaikan bersama-sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Karena kami pun berharap besok koalisinya mungkin permanen. Salah. Nasdem besok mungkin akan ambil kita kursi termasuk kursi PKB juga mendampingi. Jangan marah, kan gitu. Insya Allah saya rebut. Nah itu kalau di sisi itu, tapi hal itu
tidak mungkin terjadi, tapi soliditas di antara kami, Nasdem, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, marilah kita membangun Pangandaran secara bersama-sama. Kalaupun kami dengan PKB dalam satu sisi ada perbedaan, jadilah kompetisi ini adalah kompetisi yang adil, sehat, jujur, jangan intervensi, jangan segala cara digunakan menghalalkan segala cara. Memberi pelajaran politik kepada masyarakat Pangandaran, kan gitu. Nah, kedua, kenapa barangkali secara pribadi dan secara partai kita melihat Pak Anies sama orang Sunda kan, lamun sok ngadu Japati atau berbuka hayam Bangkok atau pada doma adu jeung kuda adu pun kudu puguh turunan kudu puguh terah kudu puguh titik pamiangan. Kalau kita lihat Anies Baswedan, rakyat harus tahu, nah ini barangkali sosialisasi ya. Yang mendirikan republik ini pertama kali di Indonesia bukan hanya Bung Karno, bukan hanya Muhammad Jamil. Leluhur daripada Cak Imin itu juga adalah anggota dari Badan PPKI. Anies Baswedan loh sama yang ikut mendirikan republik ini melalui PKI plus PPKI. Doku susu di inkai un ayeuna manebang. Kan begitu. Nah, ini barangkali harus menjadi pencerahan. Tadi kan ada pertanyaan, apa langkah-langkah? Kita harus menjelaskan ini. Cak Imin juga adalah tokoh religius nasionalis. Gabungan antara nasionalis dan religius sehingga politik identitas yang selama ini digaungkan oleh orang-orang di pinggir kita berhenti antara kampret dan cebong sesudah adanya gabungan antara PKB dan Nasdem. Jadi udah bicara cebong yang kampret itu sudah hilang. Ini sama juga untuk kedua yang harus dijelaskan kepada rakyat. Ketiga, tadi saya katakan bahwa tagline perubahan yang disanangkan antara Anies dan Cak Imin sekarang akan kita bareng-bareng sosialisasikan dengan berbagai cara. Tapi ingat ke masyarakat dan orang yang di luar, yang dimaksud perubahan lain mereka rubah Pangandaran, lain mereka rubah Indonesia komo ideologi Pancasila, tapi merubah yang kurang baik disesuaikan dengan hal yang lebih baik. Gitu. Keseimbangan ini tadi nyusul beliau, perlu adanya keseimbangan, check and balances di dalam pemerintah. Sekarang ini Nasdem tidak punya kursi. Lain cerita kalau kursi Nasdem besok pemilu setelah Februari 2024, insya Allah Nasdem buka kursi Pak. Mama kursi sana. Demi kepedulian masyarakat Pangandaran. Insya Allah PKB. Nah, PKB kewayang kacokot semua. Tapi insya Allah kami berharap barangkali teman-teman diskusi besok jangan hanya akan lebih lengkap lagi lah partai mengusung, tapi tokoh-tokoh masyarakat yang punya kepedulian untuk menata Pangandaran yang lebih baik itu mari kita. Bukan tanggung jawab PKB, bukan tanggung jawab PDI, bukan tanggung jawab Nasdem, tapi tanggung jawabnya seluruh masyarakat Pangandaran. Nah itulah kan. Jadi insya Allah kami dengan PKB kalau itu besok jangan cemburu juga kalau kami koalisi permanen. Ya, ada yang permanen. Nah, itu mungkin yang diharapkan oleh masyarakat. Tergantung beliau lah. Terus Pak Asep, saat ini jadi bupati. Wajar-wajar saja politik itu kan namanya mencari kekuasaan kan. Nah, kami pun akan mencari kekuasaan sehingga kalau PKB tidak memberikan kursi, elektrik mau kursi sorangan. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mutakin, ini tugas Pak Pilu untuk caleg ya, untuk caleg. Dan pastinya kan untuk caleg harus yang tadi
Pak Agus bilang tadi akan ada kursi. Nah, mungkin kalau memang Pak Agus ini nanti berhasil dalam Bapilu, menjalankan Bapilu, siapa tahu kan jadi tim pengusungan masuk dalam tim sukses pengusungan Anies Caimin. Nah, strateginya Pak Agus, strateginya harus bagaimana? Kalau masalah strategi itu tidak dibocorkan. Bocoran sedikit Pak. kalau kenapa strategi semua itu punya. Nah, tapi kan dalam berstrategi orang aja nggak mau ngasih tahu saya. Artinya gimana sampai duduk sekarang? Nggak mau ya orang ya? Ada. Yang penting gitu. Pola pikir masyarakat Pangandaran dulu aja lah. Enggak apa, pola pikirnya dulu supaya memahami tentang kehidupan bermasyarakat, peduli dengan pemerintahan. Mungkin gitu Pak Tang ya? Kalau untuk meraup suara banyak-banyak itu jangan dulu dibuka lah. Jadi ada gitu kan. Cuman kita mengadakan penjaringan ya Pak itu ya, untuk caleg-caleg yang berkualitas di tiap daerah. Nah, mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur kita penuhi semua tiap dapil. Yang mudah-mudahan tiap dapil bisa ada yang duduk. Tiap dapil sih yang dibilang tadi kalau nggak ada bawa kulis sendiri. Oke, siap. Mungkin gitu aja lah. Oke. Tapi tambahan punten Pak Asep Potang, perlu diketahui tadi menyusul bukan debat dan diskusi izin bahwa di tingkat nasional Partai Nasdem itu sudah 59 kursi, melebihi saudara kita PKB 58. Ini juga perlu tahu ke apa namanya, masyarakat sudah clear bahwa digabung antara PKB dengan Partai Nasdem itu 117. Sedangkan konstitusi menentukan mengusung calon presiden, wakil presiden itu harus 20%. Sehingga ini perlu dijelaskan dengan tentu kalau bantuan dari teman-teman partai PKS jadi besar ya Pak Otang ya Pak Sek. Ini juga sudah memenuhi syarat. Cuma barangkali secara pribadi saya keprihatinan ke teman-teman PKB, kita di Dapil 10 ini tidak zero kursinya untuk tapi insya Allah 2024 kita kompetisi yang jujur, adil, jaga persatuan dan kesatuan. Tapi di nasional ada lewatnya. Itu Bapak harus nanya, kenapa ini dua paket ini disatukan oleh Pak Surya Paloh dan ini? Target kami di tingkat nasional itu mana? Kenapa? Karena ini Jawa Barat, Banten, DKI itu lagi belasan survei untuk paduan dengan Caimin yang punya Jawa Timur, Jawa Tengah berbasis Nadiji, tentu ini akan menjadi ringan kekurangannya kemudian termasuk di Pangandaran. Makanya saya berharap besok bayangkan tokoh masyarakat kami akan permanen dengan Siap. dalam mengontrol. Oke. Kalau Pak Asep izin, kalau enggak ya kita berpisah kasih bersimpah. Oke. Siap. Oke, Pak Ade mampir nih. Kemarin kan sempat berpolitik ya. Berpolitik ikut dalam partai politik nih. Ini tambahan nih. Ada kemarin sempat ikut di dalam partai politik sebagai dewan pertimbangan di salah satu partai di Pangandaran. Nah, saat ini akan kemana nih? Pak Ade Pampir nih? Karena melihat Anies dan Caimin
Ini ada kaitannya dengan Anies dan Caimin. Ini akan kemana nih? Nah, jadi harus berpolitik karena kalau jiwa mempunyai jiwa politik pasti akan terjun ke politik. Walaupun sebentar istirahat pasti akan terjun. Nah, ini keyakinan dan dalam mendukung nanti Pak Anies dan Kalau kemarin saya di Golkar ya, saya sudah bilang, bukan kemarin ini. Kalau nanya kemarin dari Golkar, itu sebenarnya bukan pengumuman saya, ya, dan sebenarnya kalau aturan sekarang ya di dalam koalisi partai, sebenarnya kan Golkar itu kemana? Tapi karena berhubung kemarin itu saya titipkan ataupun amanah orang tua itu masih ada, ya, harus kalau Golkar saya di Golkar. Beberapa bulan kemudian karena ada masalah ya, masalah sedikit dengan ketua itu masalah kita partai ya, nggak usah dibilang apa. Yang penting tidak sejalan dengan saya, ya saya keluar dari Dewan Pertimbangan. Nah untuk sekarang keadaan koalisi ini bergabung. Dulu saya pernah sosialisasi ke Nasdem juga pernah, ya kan? Sudah. Demokrat juga sudah, gitu kan. Nah, sekarang karena masuknya partai yang sangat kuat ini dengan keagamaan, baru saya mungkin datang langsung ya ke partai PKB. Insya Allah mungkin saya di PKB karena berhubung mungkin ini koalisi sebagai Nasdem, tetap saya bantu karena banyak anggota-anggota saya masuk di Nasdem. Karena Nasdem harus diperjuangkan karena tidak punya kursi. Kasihan kalau dia bawa kursi sendiri di kantor. Jadi saya perjuangkan. Jadi supaya birokrasi ini tidak merasa yang paling kuat. Jadi birokrasi itu supaya ada kekuatan birokrasi berarti kekuatan masyarakat, itu aja. Oke, ya. Berarti diterima Kang Otang ya sebagai ketua PKB DPD Kabupaten Pangandaran, DPC Kabupaten Pangandaran untuk Pak Ade masuk di PKB dan siap memenangkan Anies Caimin. Tentunya bagi partai siapapun ya, termasuk Pak Agus termasuk Pak Agus kalau memang PKB, kita terbuka dan kita berterima kasih terhadap siapapun itu, tokoh masyarakat atau misalkan ada tokoh partai yang lain yang kita berterima kasih bukan yang baik, apalagi diawali dengan bukan hanya sekedar kepentingan praktis. Ya, ada hal-hal yang menjadikan ternyata di PKB ada sesuatu yang ditemukan dalam sistem politik dan prinsip politik, karena semua partai politik juga tentu mengambil ideologi dan ideologi adalah sebagai fondasi awal. Nah, Kang Ade Jenal ini, Kang Ade Pamit ini memang sahabat kami, tentunya memang sebelum PKB juga dapat kami bersahabat, tetapi karena memang ada hal kami tidak ikut campur pada hal-hal tersebut. Setelah itu memang beberapa kali melakukan komunikasi, lalu beliau juga tadi dikatakan telah berkeliling ke teman-teman partai lain, pada akhirnya menentukan berlabuh ke PKB. Ya, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Sebenarnya ini menjadi kekuatan PKB yang luar biasa, menambah kekuatan lain. Ada sisi-sisi kehidupan masyarakat juga yang mungkin sebelumnya kita tidak terjangkau dengan ikhtiar PKB. Adanya Kang Jenal ini, Kang Ade Pamit ini, mudah-mudahan semua ini sisi kehidupan masyarakat kita bisa menjangkau, kita mensosialisasikan, termasuk mensukseskan pasangan capres cawapres kita. Itu ya tadi kalau kita enaknya bilang langsung amin. Amin. Ya itu, jadi kami terbuka dan kami juga telah berkonsultasi dengan Dewan Suro. Ya tentunya saya Dewan Banpit mematuhi apa yang diperintahkan dan diusulkan
diusulkan oleh Dewan Suruh. Siap. Baik, baik. Kita sudah cukup panjang lebar membahas ini. Nah, untuk harapan dan ajakan serta pesan-pesan kepada masyarakat dalam pemilu, dalam menentukan pilihan, dalam mengusung presiden. Mangga, Pak Asep. Mungkin ada ajakan ataupun himbauan dalam menghadapi tahun politik. Ya mudah-mudahan ini juga sebagai closing statement aja lah ya Pak Agus, mohon izin. Satu, bahwa kita ini sebagai hamba yang beriman, semua pada akhirnya akan kembali kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah. Allah memerintahkan kepada kita, Rasul mengajarkan kepada kita bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan dengan bergabungnya koalisi perubahan ini, dan hari ini barangkali di berbagai media massa sudah kita baca, sudah kita lihat bahwa pasangan ini disingkat dengan Amin, gitu kan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya kita aminkan bahwa perubahan ini harus terjadi. Tapi satu yang harus kita catat, tidak akan ada perubahan apapun, tidak ada kebangkitan apapun kalau kita semua tidak melakukan gerakan yang real, gerakan yang nyata untuk mewujudkan perubahan itu. Dan itu adalah tugas kita semua, bukan tugas partai saja, bukan hanya tugas Pak Agus, PKB dan yang lain di koalisi ini, tapi sesungguhnya adalah tugas semua masyarakat, termasuk pemerintahan di dalamnya, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau kita gagal, maka yang rugi termasuk diri kita semua. Karena kalau kita sama dengan hari kemarin, Rasul menyebutkan bahwa kita itu bukan golongan orang yang beruntung. Dengan ini saya meyakini semua kita, Nasdem, PKB hari ini, mungkin nanti PKS dan partai yang lain yang bergabung, pasti visi dan misinya sama kita ingin melakukan perubahan yang lebih baik daripada hari ini untuk keadilan dan kesejahteraan. Terima kasih kepada rekan-rekan Dalam menghadapi pemilu. Pemilu adalah pesta demokrasi. Jadi mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.